Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lini Pratiwi, NIM 8601078885. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi penilaian menyimak pada materi sastra pada mata kuliah Pengembangan Konsep dan Pembelajaran Bahasa Indonesia di SD. Nah, tujuan saya menjelaskan mengenai implementasi penilaian menyimak pada materi sastra adalah untuk menjawab pertanyaan nomor 4 pada TT3, yang mana soalnya adalah berikan contoh implementasi untuk penilaian menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi sastra. Implementasi penilaian menyimak dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada materi sastra dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas yang menguji pemahaman, interpretasi, dan apresiasi peserta didik terhadap karya sastra yang disajikan secara lisan. Berikut ini adalah beberapa contoh implementasinya. Yang pertama, menyimak pembacaan cerpen. Aktivitas yang dilakukan adalah guru membacakan sebuah cerpen atau memutarkan rekaman audio pembacaan cerpen. Kemudian siswa menyimak secara intensif. Bentuk penilaiannya yang pertama adalah tes objektif yang berupa pilihan ganda benar dan salah. Ini menguji pemahaman isi cerita, alur, latar, dan karakter tokoh secara faktual. Yang kedua, menjawab pertanyaan terbuka. Siswa diminta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menguji pemahaman mendalam dan kemampuan menafsirkan, seperti apa konflik utama dalam cerpen tersebut, bagaimana karakter tokoh utama berkembang sepanjang cerita, nilai-nilai kehidupan apa yang dapat dipetik dari cerpen tersebut. Nah, yang ketiga adalah merangkum. Pada tahap ini, siswa diminta menulis rangkuman alur cerita atau mengidentifikasi pokok-pokok pikiran dalam cerpen yang telah disimak. Yang kedua, menyimak apresiasi puisi. Aktivitas yang dilakukan, guru atau seorang siswa mendeklamasikan atau membacakan puisi dengan penghayatan. Siswa lain menyimak untuk mengapresiasi dan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Bentuk penilaiannya yang pertama, menganalisis lisan atau tertulis. Siswa diminta mengidentifikasi tema, diksi atau pilihan kata, dan gaya bahasa yang digunakan penyair. Yang kedua, interpretasi makna. Siswa diminta menafsirkan makna tersirat atau pesan yang ingin disampaikan melalui puisi tersebut. Yang ketiga, diskusi kelompok. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk mendiskusikan interpretasi mereka terhadap puisi, dan guru menilai partisipasi dan kualitas argumen lisan mereka. Yang ketiga, menyimak cuplikan drama atau teater. Aktivitas yang bisa dilakukan adalah guru memutarkan rekaman audio atau video tanpa gambar yang jelas untuk fokus menyimak. Cuplikan pementasan drama atau teater. Bentuk penilaiannya yang pertama, identifikasi unsur drama. Siswa diminta mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti babak, dialog kunci, dan konflik antar tokoh. Yang kedua, menulis respons emosional atau kritis. Siswa menuliskan respons mereka terhadap pementasan. Misalnya, bagaimana perasaan Anda setelah menyimak cuplikan drama tersebut? Jelaskan alasannya. Yang ketiga, penilaian sikap atau non-tes. Guru mengamati sikap siswa selama menyimak, seperti konsentrasi, kesungguhan mendengarkan, dan sikap menghargai pementasan atau pembicara. Aspek penilaian umum. Dari semua penjelasan mengenai implementasi tadi, aspek-aspek yang dapat dinilai meliputi yang pertama, pemahaman isi, yaitu ketepatan menangkap informasi dan alur cerita. Yang kedua, kelogisan penafsiran, yaitu kemampuan menafsirkan makna atau pesan dengan logis. Yang ketiga, ketahanan konsentrasi, yaitu kemampuan fokus selama proses menyimak berlangsung. Dan yang terakhir, ketelitian menangkap detail, yaitu kemampuan mengingat detail-detail penting dalam karya sastra yang disimak. Sekian penjelasan dari saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.